Ya, pemirsa, kembali lagi di Research and Education ya. Kita tentunya akan membahas lebih lanjut terkait dengan pengabdian. Tadi penelitian mungkin sudah tuntas ya. Ibu Aya paparkan bagaimana penelitian yang sudah dilakukan oleh beliau. Kalau gitu kita langsung menanyakan bagaimana sih judul. Mungkin kita terlebih dahulu tanya judulnya dulu ya. Judul dari pengabdian yang sudah Ibu lakukan. Jadi pengabdian kepada masyarakat sudah saya lakukan ya di bulan Februari. Tepatnya di tanggal 24 ya, hari Selasa. Nah, jadi untuk judulnya itu mengenai penyuluhan kesehatan tentang anemia pada remaja putri di SMA. Ya, jadi lokasinya masih tetap di Kecamatan Kota Baru, tapi pindah ke sekolah dari SMP ke SMA. Kalau penelitian tadi di SMP, pengabdiannya di SMA. Iya. Nah, jadi ternyata remaja juga ya. Jadi fokusnya remaja ya. Iya, karena masih cantik-cantik juga ya. Terus berdampak gitu ya. Ketika kita melakukan penelitian masih bisa diubah gitu ya. Tapi kalau subjek kita penelitiannya itu yang orang yang katakanlah sudah melewati masanya, itu tidak akan berubah. Mungkin bisa dijadikan pelajaran untuk orang lain ke depannya. Tapi kalau remaja ini masih bisa kita ubah ke depannya. Masih bisa dicegah gitu ya, benar-benar. Jadi dampak positif dari penelitian Ibu sendiri apa sih? Jadi karena ini mengenai anemia, otomatis sangat berdampak ya, dimana siswi jadi tahu bahwasannya, oh ini ciri-ciri ketika saya mengalami anemia, ya. Jadi dia juga tahu, oh, saya ini sedang anemia. Nah, jadi otomatis akan berdampak baik. Karena kalau anemia itu dibiarkan juga bahaya, ya, bisa mengurangi kecerdasan juga, ya, bisa bermasalah ketika nanti hamil. Iya. Nah, jadi apakah penelitian Ibu akan Ibu lanjutkan? Apakah ada penelitian berikutnya? Dan kalau kita boleh tahu, temanya apa sih untuk penelitian berikutnya? Jadi untuk penelitian saya selanjutnya ya, saya mau mengubah nih ya. Kalau tadi responden saya itu remaja gitu ya. Tapi kok untuk penelitian ke depan ini insya Allah ya, itu akan mengenai masalah stunting ya pada balita. Nah, jadi alhamdulillah juga penelitian saya ini ya merupakan penelitian menang dari penelitian dosen pemula yang dibuat oleh Kemenristek Dikti. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan cepat. Iya, luar biasa. Kita tunggu ya penelitian berikutnya. Mungkin kita akan talk show lagi nih. Ya, kalau gitu untuk harapannya apa sih untuk riset selanjutnya? Harapan saya untuk penelitian selanjutnya ya, yang pertama mudah-mudahan lancar dan berefek baik. Dimana kita tahu ya, penelitian saya selanjutnya itu masalah stunting ya, jadi pertumbuhan dan perkembangan anak yang bermasalah. Ya, jadi anak-anak itu lebih cenderung tidak bisa tinggi seukuran normal umurnya gitu. Jadi dia lebih pendek. Ya. Tentunya masalah pendek ini bukan hanya semata-mata masalah postur tubuh yang pendek, tidak, tapi terkait masalah mengenai kognitif, kemampuan kognitifnya ya. Jadi anak-anak yang dengan stunting ya, itu akan menyebabkan kecerdasan yang kurang ya. Jadi kita takutkan generasi penerus bangsa apabila stunting terlalu tinggi di Aceh itu akan sangat tidak baik ya untuk kelanjutan negara kita ke depan gitu. Iya, jadi cukup menarik ya, dimana kita bisa melihat bagaimana orang-orang sekarang mungkin stunting ya namanya ya. Mungkin itu tidak lagi normal, mungkin kebanyakan atau memang sudah normal. Nah, jadi kalau untuk di Aceh sendiri ya, stunting itu di awal tahun 2015 itu sangat-sangat jauh dari angka nasional. Ya. Jadi Aceh itu sangat tinggi dari angka nasional. Nah, tapi di tahun-tahun 2017-18 itu sudah mulai berkurang ya, dari angka yang tinggi sudah mulai baik ya, artinya berarti sudah ada tuh ya penanganan yang tepat untuk menangani masalah stunting ya, meskipun sangat disayangkan masih tinggi juga untuk rata-rata nasional provinsi ya. Di Aceh masih sangat tinggi untuk masalah stunting karena itu tadi dalam masa kehamilan ibunya anemia ya kan, anemia ibu mulai dirasakan itu dalam masa remaja gitu tadi seperti pengabdian saya itu kan masalah anemia di remaja, jadi terbawa sampai hamil dan terbawa sampai dia melahirkan. Jadi anak yang dilahirkan itu juga tidak bagus ya, pertumbuhan ketika sudah lahir 1000 hari pun tidak mendapatkan zat gizi yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Iya, nah pemirsa itu sekilas ya tentang penelitian berikutnya yang akan diteliti oleh Ibu Aya ini sendiri. Nah, itu mungkin akan dijelaskan lebih lanjut ketika riset selanjutnya ya Bu ya. Iya, kalau gitu kita akan tanya lagi nih ya, kita balik lagi ke pengabdian ya, dimana judul pengabdian tadi di remaja juga ya. Apa sih yang udah Ibu lakukan dan mungkin apakah hanya penyuluhan saja, apakah ada pelatihan yang sudah Ibu lakukan?
Jadi saya menceritakan sedikit ya, untuk pengabdian ini saya mengikut sertakannya. Ada 5 orang mahasiswa dari Prodi D3 Kebidanan ya. Jadi mereka ikut serta bersama saya ya. Jadi pada saat penyuluhan itu kita ada membawakan materi ya. Materi itu berupa memang penyuluhan kesehatan dan juga ada mengenai bahan peraga gitu ya. Peraga bagaimana kita nampakkan seseorang dengan anemia ya. Dampak kedepannya bagaimana. Jadi yang kita paparkan itu adalah lebih untuk membuat mereka tuh merasa wah ini jangan sampai nih terjadi ke saya pribadi ya, karena dampaknya ngeri nih ke depannya. Jadi saya ikut sertakan mahasiswa di situ, bukan hanya penyuluhan biasa tapi lebih ke diskusi ya secara umum. Jadi mereka itu seperti menyampaikan semua. Jadi Bu, kalau nanti seandainya kami nggak bisa masih lemah, letih, lesu, ada anemia tuh gimana Bu caranya ya. Jadi mereka antusias membuat diri dia tuh jangan sampai lah saya anemia gitu ya. Jadi menarik, mereka sambutannya itu hangat ya. Jadi memang siswi yang ada di sana itu sangat-sangat mengalami anemia ya, benar, mereka susah tidur ya. Mereka berarti bilang saya Bu kalau ketika pagi ya belajar di sekolah itu pagi jam 8 sampai jam 12 tuh saya ngantuk Bu, rasa saya lelah, letih sangat, padahal saya tidur cukup menurut saya gitu ya. Nah itu kan salah satu tanda dari gejala awal anemia ya. Nah, jadi banyak kalau masalah anemia di sana ya. Dimanapun saya yakin kalau masalah remaja itu adalah seputar anemia, mulai dari cara mereka berdiet ya, mereka menghindari makan makanan yang sangat baik untuk tubuh ya, mereka takut untuk makan karbohidrat ya kan, makan protein merasa akan gemuk, padahal itu semua salah ya. Tubuh kita itu butuh ya asupan kalorinya, mulai dari didapatkan dari karbohidrat, protein ya, gizi-gizi lain. Itu masih siswa di sana tuh mereka mempertahankan gitu ya bentuk atau bobot tubuh yang proporsional, sehingga makan diet gitu ya. Ketika dia makan juga makanan yang nggak baik ya, makanan fast food, makan junk food ya kan. Nah, itu tentu tidak baik perilakunya, sehingga itu tadi anemia mereka. Jadi memang usia mereka itu sudah memikirkan diet ya. Jadi kita tahu ya sekarang kan sudah anak-anak itu sudah role model ya. Mereka merasa bagaimana cara supaya nyaman diri sendiri, nyaman orang lain di lingkungan sekitar melihat, jangan sampai gemuk ya. Jadi mereka sangat mengatur itu pola makan. Bahkan pagi dari mereka tuh jarang sekali yang ada sarapan. Yang saya sering menanyakan, nah ini pagi ini saya ketemu jam 10 ya waktu di sana. Udah makan pagi, berapa orang yang sudah makan pagi saya bilang ya. Dan banyak sekali, ada sekitar 23 orang responden dan lebih dari 60%-nya itu mengatakan tidak makan pagi Bu. Kenapa tidak makan pagi? Ya, yang pertama dia bilang memang tidak terbiasa Bu saya. Nah, jadi sangat disayangkan ya. Kita pada orang tua nih kan sebentar lagi kan kita bakal punya anak dan mohon untuk dibekali sarapan pagi kalaupun tidak sempat di rumah ya, makannya di sekolah gitu. Dan tentunya pemirsa kita harapkan juga ya memang sarapan pagi itu sangat-sangat penting ya untuk kesehatan. Jadi kalau mau diet tapi harus sehat dietnya jangan diet yang tidak sehat gitu ya. Nah kalau gitu pesan untuk masyarakat Aceh dulu deh, khususnya apa sih yang ingin Ibu sampaikan? Untuk pengabdian saya, pesan saya adalah pertama tolong sekali dampingi perkembangan anak, karena ketika sudah kita lewatkan masa itu yakinlah tidak akan baik ya. Kita melewati berarti masa setengah daripada siklus hidup anak kita ya. Jadi mohon sekali kepada orang tua baik yang sudah bekerja maupun yang tidak bekerja untuk setia selalu ya, perhatikan apa yang anak kita perlukan untuk gizi sekolah, karena untuk sekolah itu memerlukan otak untuk berpikir, dan otak itu perlu nutrisi yang baik supaya dia bisa memaksimalkan kemampuan berpikirnya gitu. Nah untuk pesan untuk mahasiswa di Universitas Muda Indonesia apa nih? Jadi untuk pesan mahasiswa di Universitas Muda ini nggak jauh-jauh nih, kalian ini juga termasuk remaja yang hampir pada tahap akhir ya. Tahu kalian akan memasuki fase dewasa ya, dimana nanti banyak terjadi perubahan ketika kalian mulai hamil ya kan, melahirkan, menyusui ya. Jadi tolong sekali untuk menjaga kesehatan ya, terutama asupan nutrisi kalori harian itu harus benar-benar diperhatikan supaya tidak ada kekurangan, mulai dari anemia. Kita nggak mau ada anemia ya, apalagi mahasiswa kita di sini saya yakin sebagian besar adalah dari Fakultas Kesehatan, mereka lebih paham ya. Jadi saya harapkan tidak ada lagi masalah anemia pada remaja yang akan memicu abortus ya. Jadi keguguran itu dipicu juga salah satunya oleh anemia, dan perdarahan yang sangat berat itu juga dipicu dari anemia ya.
Jadi perdarahan yang berat ketika melahirkan sampai kan kasus perdarahan di Indonesia ini sangat tinggi. Yang penyebab kematian pertama di Indonesia adalah perdarahan. Ya itu asal muasalnya juga dari anemia. Ya, terima kasih Ibu Aya, luar biasa tadi pesan untuk mahasiswa Universitas Muda Indonesia dan juga pesan untuk masyarakat Aceh khususnya ya. Karena memang ternyata saya juga baru tahu anemia itu ternyata luar biasa parah dan juga cukup cukup mengerikan ya sepertinya buat saya gitu. Jadi jangan sampai ada anemia deh ya. Jadi harus terus diatasi segala penyakit yang ada pada diri Anda pemirsa. Kalau gitu terima kasih Ibu Aya sudah mampir ke studio UB On TV. Kalau gitu kita berdua pamit dulu. Saya Syarifah Ainal dan Ibu Khairanisa Anwar juga kita berdua pamit dan seluruh kru yang bertugas juga pamit. Kembali lagi di Research and Education di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.